Makanya saya kemarin pas lihat punya kamu, "Loh mana punya ini?" Karena biasa dia rajin, ngirim tugas kan gitu, cek. Ternyata bikinnya itu namanya di rubrik ya, memang sebagusnya di rubriknya terlihat. Jadi bisa kita rekap mudah. Daripada email kan semua masuk, jadi harus Ibu pilih. Kan Ibu nggak hafal nama-namanya, kecuali misalnya di filenya, misalnya Siti Nurpata, hanya kelas kan Ibu nggak hafal kelas yang mana kan gitu kan. Ibu lihat lagi berapa people-nya yang mana lah kelasnya ini kan gitu. Oke. Hari ini Ikram. Ikram bagaimana? Citra biner ya. Citra biner itu contohnya ya kita lihat di sini adalah eh, citra biner itu adalah sebuah citra digital yang nanti ada yang sudah langsung hitam putih, ada yang perlu dikonversi. Jadi di sini contoh ini huruf B yang sudah biner black and white, B ini black, yang ini backgroundnya. Kalau kita perhatikan yang hitam ini, kalau ditarik garis ini lurusnya ini adalah si 111 ini ya, 111 ya. Ini dia. Jadi nanti terlihat. Jadi kalau putih itu menjadi 0 ya. Citra binar, citra yang memiliki hanya dua nilai gray level 0 dan 1. Sebaliknya piksel yang tidak bernilai 1 itu adalah ini ya 0 dan 1. Black hitamnya 1, background yang ini menjadi 00 yaitu putihnya ya. Ini lebih lengkap ya beribu share ini aja. PowerPoint. Oke. Supaya kita sorry terlihat. Oke ya. Citra biner ya. Jadi ini contoh citra biner, ada yang memang sudah black and white, hitam dan putih. Misalnya ini kan plat mobil itu kan sudah kebanyakan memang black and white. Jadi tidak usah ada dikonversi ke digital, digambar ada gambarnya, dicetak, di take, kemudian di hasilnya ya. Nah, ini dia logo. Nah, ini kan barcode kan memang black and white. Ini juga ya sudah black and white. Jadi ada beberapa citra, ini jadi contoh yang tadi, yang blok hitam itu adalah bernilai 1, sementara yang putih itu adalah 0 ya. Tapi untuk beberapa gambar perlu citra biner itu dikonversi ya, tidak langsung menjadi hitam putih. Mengapa perlu citra biner itu? Untuk ini karena dengan apa namanya pixel untuk si citra biner ini hanya 1 bit per pixel, lebih ringan ya, lebih tidak makan gigabyte-nya. Kemudian untuk logika, jadi kalau kemarin Ibu pertanyakan itu untuk sistem bilangan digital, kenapa menggunakan operasi logika AND or NOT dengan basic bilangannya adalah 0 dan 1, karena ini nih komputasinya kecil. Tadi memakan waktu, membutuhkan memori yang sedikit, kemudian komputasinya kecil. Jadi misalnya kalau suatu bilangan dikonversi ke biner ya 0 dan 1, dilakukan operasi AND or NOT dan seterusnya, operasi-operasi logika itu memakan komputasi yang lebih kecil. Berikutnya bisa dengan citra biner ini dilakukan pendeteksian tepi atau edge image. Sebelumnya kita sudah belajar yaitu edge detection ya, mendeteksi. Jadi misalnya kalau sudah hitam putih, contohnya itu tadi barcode, apa tuh scanner kan, udah black and white, itu ini juga ya, ini tangan, ini dikonversi yang telapaknya putih, backgroundnya menjadi hitam. Ini demikian juga ya. Ini juga. Untuk lebih fokus di sini digunakanlah bentuk morfologi. Sebenarnya untuk pertemuan hari ini dan berikutnya itu adalah ada disebut morfologi ya. Bagaimana menyembunyikan, kalau kalian nanti belajar penyembunyian data ya dengan ini, dengan bentuk morfologi yang dalam hasil intensitas pikselnya tidak terlalu penting dibandingkan bentuknya setelah objek dipisahkan dengan latar belakangnya. Nah, ini nanti ada beberapa operasi yang tadi bentuk morfologi, ada disebut erosion, dilation, ini disebut dengan opening ya. Untuk menampilkan citra pada piranti luaran yang hanya mencetak itu intensitas 1 bit ya di printernya. Nah, untuk menjadi biner, bisa kemarin biner ke grayscale, grayscale ke biner ya. Grayscale yaitu keabuan, jadi ada range
hitam putih ke hitam itu adalah grayscale. Cuma berapa kadar putih hitamnya itu dilihat berapa. Konversi dari citra hitam putih ke citra binar ini dilakukan dengan operasi pengambangan atau thresholding. Ini dia rumusnya. Operasi pengambangan yang derajat keabuannya di mana setiap piksel dibuatkan dalam dua kelas yaitu hitam putih ya. Jadi ini gray scale masih ada abunya. Ini sudah good threshold black and white ya. Ini demikian juga. Ada 3 cara untuk operasi pengambangan yang untuk menghasilkan thresholding tadi, yaitu pengambangan secara global, ya ini dia grafiknya, yaitu histogramnya bimodal memiliki 2 puncak, ini yang global untuk melakukan segmentasi objek. Ini kalau dibuatkan dalam grafik threshold-nya ya. Ini sebuah koin, ini background-nya. Kalau dikonversi, tadi hasilnya ini grafiknya, ini kalau dibuatkan dalam bentuk histogramnya ya. Diketahui IMRIT coins ini bukan ditampilkan IMRIT coin BMP IMSIT di sini HIS ya. Jadi dengan menggunakan MATLAB kalau dibuat IMHIS tampilkan histogramnya. BW tampil ke IM2BW itu maksudnya tampilkan black white-nya BW image ya. IMRIT dibaca koinnya, IMHIS tunjukkan grayscale-nya histogramnya. Ini dia. Menentukan nilai ambang T secara otomatis tanpa inspeksi secara visual pada histogramnya. Jadi yang tadi global thresholding yang memiliki 2 puncaknya tadi, ya, ini dibuatkan dengan simple algorithm dengan new threshold value T new sama dengan M1 tambah M2 bagi 2. Ini mencari global thresholding-nya dengan visual histogramnya untuk menentukan histogram ya berbentuk grafik batang-batangnya. Kemudian pengambangan secara lokal itu dilakukan terhadap daerah di dalam citra. Ada region, ada wilayah citra. Dalam hal ini citra dipecah dengan bagian-bagian kecil, kemudian dilakukan pengambangan secara lokal. Ada satu wilayah dibagi-bagi dengan kecil, kemudian dilakukan pengambangan. Contoh di sini ada citra 5x5 atau 8x8 dengan nilai ambang ditentukan dengan fungsi rata-rata derajat keabuan di daerah citra. Pengembangan secara adaptif yaitu mengubah nilai ambang secara dinamis pada citra. Ya, ini contohnya. Ini IMRIT rice BMP beras BMP-nya, ini IMHIS-nya. Jadi kalau di MATLAB diketik tadi IMRIT dibaca, kemudian show IMHIS. Nah, ini tampil grafik histogramnya, berapa kandungan grayscale-nya atau keabuannya. BW Imaginaries ya, ini untuk pengembang adaptif figure in show black and white. Ini grayscale-nya dengan rice BMP, gambarnya BMP, ini black and white-nya. In figure in show black and white ya. Kegunaan citra biner hasil pengembangan. Jadi tadi apakah bisa langsung dikonversi? Bisa saja ya. Citra biner pengembangan untuk memisahkan objek dengan latar belakang dengan menggunakan mengkonversi dia dengan menggunakan hasil pengembangan ada dipisahkan si objeknya dengan background-nya. Jadi ini dipisahkan. Ini tadi koinnya. Jadi background-nya seperti di remove, seperti dihapus, dihilangkan ya. Citra biner menjadi template untuk melakukan segmentasinya. Ini dilakukan dengan proses segmentasi yaitu dengan threshold pengembangan adaptif ya. Ini dibuatkan contohnya di MATLAB, IMRIT, gitu ya. Penapis luas sering citra biner ini mengandung beberapa daerah yang dianggap sebagai gangguan, yaitu kemarin noise ya. Penapis luas ini digunakan menghilangkan daerah gangguan. Jadi digunakan apabila si citranya tidak misalnya black and white-nya tidak terkumpul, ada noise-nya masih ada seperti bercak ataupun titik, itu perlu dilakukan pembersihan ataupun penghilangan. Dilakukanlah penapis luasnya. Nah, contoh, ya ini tidak kalau mau dikonversi mau langkah selanjutnya ini harus dihilangkan dulu draw-nya, noise-nya. Ini dianggap noise, mengganggu. Ini harus dihilangkan, di-remove. Dilakukanlah penapis luasnya digunakan. Ini hasil gangguannya sudah bersih, sudah dihilangkan. Ini hasilnya. Ini demikian.
Ada diketahui run length encoding RLI merupakan pengkodean citra biner menghasilkan representasi citra yang mampat. Nah, di sini ada lagi istilah mampat. Dua pendekatan yang digunakan dalam penerapan RLE pada citra biner ini, posisi awal dikelompokkan satu dengan panjang length of runs ya untuk mengkodekan si binernya ya. Kemudian dihitung berapa panjang run-nya dimulai dengan 1. Contoh ini diketahui sebuah citra biner, ini 3 kali berapa nih? Ya. Pendekatan pertama 137272. Ini dihitung ya, 13. Pendekatan kedua, yang dihitung itu adalah citra yang mengandung satunya, 1, kemudian kedua. Pohon empatan atau quad tree ini semacam tree yang kita pahami untuk menghasilkan citra biner dengan menggunakan namanya quad tree. Nanti kalau kamu baca di materi ada namanya quad tree ya. Pohon empatan merupakan representasi wilayah region di dalam citra biner. Itu tadi yang dibagi-bagi dalam putih, hitam, abu-abu. Jadi ada sebuah citra dibagi menjadi putih, hitam, abu-abu. Nah, di sini algoritma pohon empatannya disebut bagi citra secara kursi menjadi 4 buah upah wilayah yang berukuran sama. Dibagi. Kemudian untuk setiap upah wilayah, bila piksel di dalam wilayah tersebut semuanya hitam atau semuanya putih, maka proses pembagian dihentikan. Tadi bagi 4, tapi kalau sudah ditemukan yang mana hitam, yang mana putih, di stop. Sebaliknya, bila piksel di dalam upah wilayah mengandung baik piksel hitam maupun piksel putih, ada yang masih abu-abu, maka harus dibagi lagi menjadi 4 bagian dan seterusnya, sehingga semua piksel itu diketahui mana yang hitamnya, mana yang putihnya. Tidak ada yang abu-abu. Itu menggunakan pohon empatan atau quad tree. Ini dia contohnya ya, dibagi-bagi ya dengan dikode GWG, keterangan B black, W white-nya. Ini dia ya. Penelusuran batas objek atau boundary tracing setelah citra grayscale disegmentasi menjadi biner. Berikutnya adalah perbedaan antara objek dengan latar belakang harus terjelas. Jadi harus bisa dibedakan mana si objek, mana latar belakang atau background-nya. Jadi harus bisa dipisahkan, harus walaupun menyatu tapi harus bisa diidentifikasi yang mana objek, yang mana background-nya. Piksel objek berwarna putih, sedangkan piksel latar belakang berwarna hitam. Rangkaian piksel ini yang menjadi batas boundary-nya ya. Boundary antara objek dengan latar belakang diketahui secara keseluruhan. Di segmentasi ada kita kenal nanti segmentasi boundary ya. Boundary itu berdasarkan wilayahnya. Algoritma boundary following ini di sini dicontohkan, piksel yang bertanda titik menyatakan piksel yang sedang ditelaah. Penelusur harus menentukan arah piksel batas berikutnya bergantung pada piksel-piksel sekitarnya. Nah, ini ditentukan ya. Di sini dibuatkan baca citra, ini tadi koin diubah ke biner sekaligus ternyata ada yang ini dia masih ada yang tidak putih, tidak hitam ya ini. Kemudian tentukan koordinat awal melakukan deteksi batas region ya, deteksi batas round dim 2/2 min 10 kurang 10. Nah, dilakukan. Ini tadi ya dilihat ada satu koin tidak hitam tidak putih. Nah, ini dia ya. Tampilkan citra awal gunakan koordinat yang dihasilkan dengan trace boundary memplot batas objek dalam citra. Nah, ini dia ya. Di dalam MATLAB, nah ini semua ditampilkan dengan MATLAB, ini bisa. Jadi yang mana tadi mengidentifikasi yang mana yang koordinat yang dihasilkan oleh BW boundaries ya, BW black white boundariesnya. Nah ini plot B2. Nah jadi kalau ini dimasukkan ke MATLAB, ini hasil run-nya ya. Jadi yang bulat-bulat ini, yang round ini ya bisa terseleksi ya. Jadi terpisah dengan mana yang batasnya, boundary-nya dengan si background-nya. Jadi ada batas pemisahnya. Berikutnya ada penipisan atau thinning ya, thinning. Jadi di sini ada tadi menggunakan quad tree, ini thinning-nya ditipiskan. Penipisan ataupun thinning ini adalah operasi pemrosesan citra biner yang dalam hal ini objek region direduksi menjadi rangka atau skeleton.
ya. Jadi dia berbentuk rangka yang menghampiri garis sumbu objek. Jadi dia berbentuk rangka, namun itu menunjukkan citranya. Tujuan penipisan mengurangi bagian yang tidak perlu, redundan, sehingga hanya dihasilkan informasi yang esensial saja. Pola hasil penipisan ini harus mempunyai bentuk yang menyerupai pola asalnya. Jadi misalnya ini tadi ditipiskan, ya bukan dirampingkan ya. Jadi tetap ini kalau kita perhatikan ini kan ada R dengan seperti tiga ini ya bulat-bulatnya. Nah, ini kalau ditipiskan atau ditiningkan hasil penipisan huruf R. Jadi si citra awal walaupun ditipiskan ya terlihat yang apa citranya. Ini contoh huruf L yang ini seperti tiga lapis, ini yang satunya. Selanjutnya ada yang disebut dengan pencocokan pola pattern recognition. Jadi citra computer vision ini lebih cenderungnya ke pattern recognition, ya pencocokan pola. Contoh kemarin pencocokan tanda tangan, sidik jari, banyak ya mengidentifikasi atau mendeteksi dengan menggunakan pola ataupun pattern recognition. Penipisan pola merupakan proses yang iteratif menghilangkan piksel-piksel hitam dengan mengubahnya menjadi putih pada tepi-tepi pola. Jadi algoritma penipisan ini mengelupas piksel pinggir objek yaitu dengan peralihan 0 ke 1. Jadi tadi yang ini seperti 3 ya total-totalnya atau butir-butir hitam-hitamnya setelah di timing ditipiskan menjadi 1 ya. Algoritma penipisan pola harus memenuhi persyaratan. Nah, contoh keterhubungan piksel objek pada setiap lelarannya. Jadi ada hubungan yang harus dipertahankan. Tidak memperpendek ujung lengan ataupun bentuk yang ditipiskan. Contoh di sini P1, P0 sampai P8. Ya. Jadi citra awal objeknya ataupun wujudnya atau bentuknya harus dapat harus sama dengan citra awalnya walaupun sudah ditiningkan. Itu maksudnya ya. Algoritmanya penipisan ini adalah memeriksa piksel di dalam jendela yang berukuran 3x3 mengelupas 1 piksel pada pinggiran batas pada setiap lelaran sampai objek berkurang pada garis tipis. Nah, contoh di sini, mula-mula diperiksa jumlah piksel objek bernilai 1, N di dalam jendela 3x3. N kurang 1 atau sama dengan 2. N lebih besar dari 7. Ini untuk proses erosi ya, erosion. Ini codingnya digunakan di MATLAB. Oke, ini contoh ini untuk penipisan, kemudian tadi quadri yaitu sebuah objek yang dikonversi ke biner dengan mengadakan pembagian-pembagian hitam dan putih. Jadi harus selalu hitam dan putih supaya didapat, ya. Oke. Jadi sebentar Ibu lihat di apa ya di Oke, nanti ini belum selesai. Nanti kan ini ada beberapa, kalaupun kamu hanya menjawab kuis kan tidak mengganggu kan, hanya paling 10 menit. Mungkin jam berapa tadi di sini ya? Sorry, Ibu lihat dulu. Oh, 18.43 ya. Jadi nanti pembagian kuesioner dari Bu Kaprodinya 18.43 ya. Jadi kita masih ada waktu. Bagi yang belum join silakan join karena di situ nanti kan terlihat kehadiran kalian. Yang nanti Ibu laporkan hadir-hadir sementara pas ini yang hadir hanya sekian. Jangan begitu ya. Oke. Itu tadi pembahasan untuk kita minggu depan mungkin pertemuan terakhir ya, yang bagi tugas yang belum silakan dikumpulkan ya, silakan dikumpulkan. Bagi yang diberi keringanan yang sedang skripsi tidak usah tugas tidak masalah, tidak apa-apa. Minggu depan ada semacam apa itu ya? Kuis dari Ibu. Kemungkinannya ada 30 menit terakhir. Jadi silakan minggu depan. Tapi minggu depan Ibu harap kita joinnya Zoom-nya harus on. Jadi kan ini kita pertemuan tidak pernah saling melihat, ya kan? Jadi minggu depan diwajibkan itu Zoom-nya supaya di-on-kan. Kemudian minggu depan itu bagi yang tugasnya sudah terkumpul,
nanti Ibu cek itu yang diberi nilai, dikoreksi kuisnya. Bila pun kamu kuis besok, minggu depan, tapi tugas belum masuk, Ibu tidak akan merespon tugas kamu. Itu dia ya. Jadi nanti kan direkap semua, karena tugas-tugas itu semua penilaian direkap di saat memasukkan nilai akhir. Ya kan ada kehadiran, UTS, tugas semua, kemudian nanti puasnya ya. Jadi supaya apa yang disampaikan itu bisa dibuatkan ya. Kalau ada kendala silakan dikabari apa kendala untuk pembuatan tugasnya. Jadi minggu depan masih ada satu topik lagi, namun minggu depan juga ada kita kuis. Jadi hari ini nanti kalau sudah 18.40 Ibu stop, nanti kita menunggu Bu Kaprodi membagikan itunya ya apa itu kuesionernya ya. Kenapa Ibu tadi minta apa itu untuk link apa itu ya AdSense itu, kebetulan blog Ibu diberi kode sudah ada iklannya. Jadi bagaimana memberdayakan memaksimalkan blog itu supaya menghasilkan, karena sudah ada peluang, karena nggak semua bisa dapat kode AdSense-nya. Jadi Ibu mau mengoptimalkan, tapi ada beberapa Ibu yang karena kan siapa yang paham HTML, masih mengingat HTML? Ada yang masih bermain-main dengan HTML, yang program web? Ada? Rosita masih ingat bikin HTML? Ya kan? Basic web dulu kan belajar HTML dulu kan? Iya kan? Ini masih ingat? Masih. Kalau lulusan SMK kan rata-rata mereka punya blog, kalau yang Ibu perhatikan ya, iya kan? Ada, Ine? Udah? SMA. Oh, SMA. Biasanya SMK kan udah bikin blog. Tapi waktu kalian belajar basic web kan harus paham HTML kan? Notepad dulu kan? Iya. Soalnya anak SMA. Anak SMA kamu sama. Jadi kebetulan Ibu kemarin dikasih kode, udah bisa udah tak tampil. Masa kita udah dikasih AdSense ya, udah ada iklan nggak kita pergunakan itu tadi. Jadi siapa tahu kan kalau anak-anak sekarang kan sangat pintar ya kan, kreatif. Dan ternyata di kelas kalian jangan sudah ada yang dapat AdSense, sudah. Itu yang Bu mau minta berbagi. Tidak ada. Kelas ini tidak ada. AdSense itu gimana, Bu? AdSense itu apa deh? Jadi kita kan blog itu sudah ada iklan, Jadi di situ kalau misalnya kamu klik punya Ibu dapat poin, dirupiahkan. Kalau misalnya kamu hanya klik-klik, hanya lihat, nah itu dia. Apalagi kalau kamu klik iklannya Ibu, itu. Jadi mana ya contohnya? Oke. Nah, jadi itu. Jadi karena Ibu juga kurang nggak sepenuhnya, orang kan semuanya kan pada larinya kan ke apa itu? Ke YouTube kan? Nah, ini contohnya. Jadi ini udah ada iklannya. Jadi masa blognya hanya sesimpel ini. Bagaimana memaksimalkan itu tadi yang Ibu ada ide tapi mau mengerjakan supaya cepat. Minta dibantu tadi. Ini misalnya kan ada iklan. Jadi kalau ada yang mengklik ini, lihat-lihat ini, bolak-balik, Ibu dapat apanya? Tuh namanya AdSense gitu. Jadi kemarin kan Ibu suruh kalian bikin blog karena ada beberapa di tahun yang lalu di beberapa kelas Ibu sampaikan, ada juga yang sudah sampai seperti Ibu dapat apa juga dia. Tuh. Orang kan lari-larinya kan kebanyakan kan di video, di YouTube. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya mereka bisa tercapai, kalau mau dibayarkan itu minimalnya harus 1.300.000 baru dicairkan. Kalau nggak tercapai segitu nggak akan nggak dicairkan Google-nya. Hanya itu tadi. Jadi penilaian mereka itu. Jadi bagaimana kita buat konten sebagai menarik. Cuman Ibu kan bidang Ibu di seperti materi belajar. Ini dia mau membantukan nih. Ini kan bagusnya yang menguasai HTML supaya lebih menarik. Itu hanya sebagai karena anak-anak sekarang kan sangat-sangat kreatif dan sangat pintar. Mereka punya ide-ide gitu. Itu yang Ibu pertanyakan ternyata. Mungkin karena kebanyakan bekerja kali ya kalian ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang suka ngeblog silakan. Kamu bisa idenya mau bikin visi, mau bikin catatan. Seperti kalian
coba cari ini, pengertian ini. Kalian kan ngambilnya dari blog kan, kebanyakan kan? Nah, itu dia. Padahal sementara blog itu belum tentu benar. Tapi kebanyakan kan sekarang karena kalau udah diberdayakan seperti itu, udah dapat iklan, dapat kita bikinlah sebagus mungkin. Jadi bagaimana supaya si pengunjung melihat apa yang kita sampaikan, itu tujuannya. Itu. Jadi kalau ada yang mau silakan. Kalau YouTube ini kan agak-agak apa juga, kita harus agak ekstrim supaya bisa dapat apa kan. Nah, ini tanpa apa Ibu perhatikan tadi ada Google masuk. Oh iya, ini bagus banget gitu. Jadi kalau ada yang mau membantukan supaya maksimal, silakanlah hubungi Ibu. Tapi itu tadi harus paham HTML supaya lebih menarik yang kita tulis. Begitu ya. Oke, yang lainnya bagaimana? Karena kan kalian memang perkuliahan, tapi kalau misalnya itu mau nunjang atau berkaitan dengan bidang kita, tidak apa-apa kalian kembangkan. Ya, karena itu nanti makin mengerucut kemana kemampuan kamu. Sekarang kan kalian belum belum tahu harus kemana kan, jadi harus mau kalau misalnya itu masih berhubungan mengembangkan skill kalian, nggak apa-apa, pelajari. Nanti terakhirnya kamu mengarah sendiri. Oh, kamu nanti minatnya di sini, peminatanmu ke sini, skill kamu ke sini. Begitu, ya. Ada yang mau ditanyakan supaya kita tutup, kita lanjut di gizi. Minggu depan masih ada pertemuan. Karena ini semester berapa sekarang? 7 ya? Iya 7. Jadi kemungkinan minggu depan, semester depan kalian tidak ada pembelajaran lagi kan? Tidak kan? Ini kami semester 6, Bu. Oh 6. Oh iya 6. Oh 6 masih 7 ya? Iya 7 kan? Oh ya masih ada 1 semester, kemudian kerja praktek ya, seperti penelitian, tapi masih tetap belajar. Iya kan? Oh, berarti kemungkinan kita masih bertemu tahun depan, semester depan. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Cukup? Kalau misalnya kamu terinspirasi ide ibu, silahkan dibikin apa kamu, apa itu blog-blog kamu. Lumayan juga itu kalau bisa dimaksimalkan gitu. Apa tadi Dinda? Mau nanya untuk soal tugas, Bu. Masih bisa dikumpul atau tidak, Bu? Itu Bu Dek, itu diterima sampai sebelum UAS. Itu dia. Cuman begini, siapa yang lebih cepat, ada prioritas nilainya. Dan apalagi kalau dia benar, ada prioritasnya. Kalaupun dikumpul kamu lebih cepat, tapi asal-asalan, memang ada prioritas, tapi kan dilihat juga isinya gitu. Oke? Karena penilaian itu nanti direkap setelah semua dikumpulkan tugas. Ya? Ada lagi? Cukup? Jadi, Bu, Terus yang rubrik itu lagi, Bu. Apa? Ina ngumpulkan lagi. Tadi Kan udah kita lihat sama-sama, udah cukup karena bukan hanya kamu yang PDF, ada berapa orang yang lihat. Oke, Bu. Apa Dinda? Silakan. untuk tugasnya itu kayak pengisian rubrik itu gimana, Bu? Kadang mau ngerjain tuh kirim bingung. Oh ya, belum pernah ini kamu ini gimana ngapanya? Bisa kamu share ke siapa? Jadi di situ kan ada rubrik. Bisa kamu share bagaimana? Karena kan Ibu yang ngajar, beda lagi tampilannya dengan si peserta. Bisa kamu share itu gimana supaya langsung bagusnya gitu dia di situ rubrik itu dijawab apa tuh dikirim. Jadi langsung misalnya ada penilaian langsung bisa langsung dinilai. Kalau Ibu apa? Untuk rubrik kemarin kan udah pernah tuh saya coba, maksudnya mau saya ketik atau mau gimana. Tapi yang rubrik itu nggak bisa dipencet apa-apa, Bu. Nggak bisa diketik apa-apa. Bisa loh. Cuma karena Ibu kondisinya tidak apa itu tidak peserta, beda tampilannya. Sebentar ya. Udah mau habis waktunya, harusnya minggu depan. Bagusnya memang itu lebih bagus di rubrik. Oke ya, tadi sih sebentar kita lihat ini kemana lagi. Oke, kita lihat dulu ya. Ini adalah oke. Oh, waktunya udah apa? Jadi kalau misalnya rubrik itu, ini ya. Tadi ini kan Dek kan? View assignment kan gini kan? Kalau nggak salah ada dia mahasiswa, ini tampilan di Ibu, tampilan kalian kan beda. Jadi ini coba tanya nanti si Indah deh yang barusan nanya, gimana dia di sini di input, ya? Ibu harus bikin satu lagi kayak materi kelas supaya bisa ini dilihat. Kalau ini tampilan di Ibu nggak bisa menampilkan menginput. Ya kan kamu nginput langsung di sini kan, Ine? Enggak?
Ina nggak ada ngapain rubriknya, Bu. Ina langsung masukkan file aja. Dari mana masukannya? Tambahkan file, Bu. Kayak Iya, biasa emang ngirim. itu. Iya, emang itu. Kamu nggak lihat rubriknya, tapi kan kamu setelah ada perintah instruksi dari ibu ada di situ tambahkan file kan? Bener, Bu. Nah, Iya. nanti yang siapa tadi yang nanya? Siapa tadi? Nanti kamu lihat cari di situ di pertemuan 10 yang link ini, tambahkan file, klik. Nanti bisa dia PDF, Word, bisa di attack. Siapa tadi? Nanti kamu cari nanti yang attack file ya. Siapa tadi, Dek? Ya, Dinda ya. Nanti di tugas itu, instruksi tugas itu cari, klik-klik aja. Ada namanya tambahkan file. Di situ aja langsung klikkan. Ya, ya coba nanti ya. Bu. Oke. Iya. Ada lagi Agus Salim kemana aja? Baru ini sering nggak masuk ya Agus Salim? Tidak ada. Oke. Oke lah, sampai di sini kita. Ada lagi tadi pertanyaan? Kalau video ya belum ya Bu. Saya ngirim rar. Rosita. Iya, Ibu pikir kalian itu dimintakan bikin video seperti contoh, tapi kalaupun tidak begitu ya tidak masalah ya, karena kemarin kenapa Ibu buat bilangin harus video supaya kalian itu kalaupun kita kan misalnya kalian pakai YouTube kan nggak harus menjadi YouTuber semua, bukan kan? Tapi siapa tahu nanti dari sedikit-sedikit kan gitu tujuan Ibu. Contohnya Ibu tadi itu Ibu nggak berniat tadinya memang ada kepikiran tapi nggak full membuat blog itu untuk penghasilan uang enggak tiba-tiba tadi ada dapat email ternyata ada AdSense-nya ya kan kalau bisa dimaksimalkan jadi buatkan aja nanti videonya kalau bisa sambil kamu belajar pembuatan video karena nggak ke tahun-tahun berikutnya kita ini akan selalu nanti membuat video itu jadi bagian-bagian dari tugas ya itu dia karena kan membuat video ini kamu harus bicara juga iya kan ada kamu buatkan kamu seperti seorang tutor nah, itu contohnya tapi pun kalau tidak Rosita oke lah tidak apa-apa karena ada beberapa ibu lihat tidak membuatkannya itu hanya mau lihat yang mana video yang mana enggak ya oke ada lagi cukup ya bagaimana semuanya udah pada Cukup, kemana oke selamat malam kembali Gizi Malam, Malam. Bu. Malam, Bu. nanti ya dijawab kuesioner dari Bu Kaprodi ya standby ya Ya, Baik, Bu. Bu. oke selamat malam Malam, Bu.